Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran HL. Pada hari ini kita pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang keselamatan di jalan raya. Tetapi sebelum kita memasuki pelajaran kita atau kita memasuki materi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai hidup kami. Di tengah-tengah keadaan bangsa dan negara kami yang agak rawan karena penyakit corona ini ya Tuhan, tetapi kami sangat bersyukur Tuhan selalu melimpahkan pada kami kesehatan, pada kami dan pada keluarga kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan masih bisa memberi kesempatan pada kami untuk kami belajar di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dan menyertai kami dalam belajar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi anak-anakku. Salam olahraga. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keselamatan di jalan raya. Kalian boleh buka buku kalian halaman 131 sampai 137. Sekali lagi buku Penjaskes SMP kelas 8 halaman 131 sampai 137. Anak-anakku semua, kenapa kita harus belajar tentang keselamatan di jalan raya? Atau bisa dikatakan kenapa keselamatan di jalan raya ini dipelajari sejak SMP? Karena materi ini sangat berguna sekali buat kalian semua. Keselamatan di jalan raya, sekali lagi, adalah materi yang sangat berguna untuk kehidupan kita semua. Kalau dilihat dari atau laporan dari kepolisian, keselamatan di jalan raya ini pada saat-saat ini sangat tidak diperhatikan oleh masyarakat. Banyak sekali masyarakat kita menyeberang jalan tidak di tempatnya atau di penyeberangan yang untuk pejalan kaki. Banyak orang mengendarai kendaraan baik itu roda 2 atau roda 4 dengan sembarangan. Banyak orang yang mengendarai kendaraan dengan melanggar peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas. Jadi pelajaran tentang keselamatan di jalan raya ini sudah diajarkan sejak taman kanak-kanak. Dan kalian kelas 8 sebenarnya sudah harus tahu tentang keselamatan di jalan raya. Karena apa anak-anakku? Dengan kalian mengendarai kendaraan dengan baik di jalan raya, atau kalian mematuhi peraturan lalu lintas, selain menyelamatkan diri kita sendiri atau diri kalian, juga bisa menyelamatkan orang lain. Seringkali orang lain sudah berjalan dengan baik di jalan raya atau mengendarai kendaraan dengan baik di jalan raya, tetapi ada orang yang sembrono atau sembarangan di dalam mengendarai kendaraan, akhirnya terjadilah kecelakaan. Nah anak-anakku, sekali lagi mari kita belajar tentang berlalu lintas yang baik. Keselamatan di jalan raya ini khususnya adalah untuk kita yang dibilang adalah orang-orang yang berpendidikan. Kita harus melakukan atau jangan sampai dalam berkendaraan kita melanggar lalu lintas. Nah, di dalam pendidikan mulai
dari TK, sekali lagi tadi Bapak sudah terangkan di atas, pendidikan tentang berlalu lintas itu ada dimulai dari taman kanak-kanak dan juga melalui penyuluhan di mass media atau media massa ataupun media elektronika. Pendidikan tentang berlalu lintas ini juga kalian bisa dapat di Pusat Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas. Yang berikutnya adalah perbaikan peraturan perundangan. Yang dimaksud dengan perbaikan peraturan perundangan adalah di mana di dalamnya berisi tentang tata cara mengemudi dan penegakan hukum. Kalian sudah tahu semua bahwa peraturan di dalam mengendarai kendaraan baik itu roda 2 atau roda 4, itu orang bisa mengendarai itu harus memiliki surat izin mengemudi atau mengendarai. Atau istilahnya adalah disingkat dengan SIM, surat izin mengemudi. Nah, batas usia berapa orang harus sudah bisa memiliki SIM? Itu kalau di Indonesia itu umur 17 dia sudah bisa memiliki SIM. Nah, anak-anakku, tentang pengertian jalan itu di dalam Undang-Undang RI nomor 38 atau 38 tahun 2004 tentang jalan, yang disebutkan adalah jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliput segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau di permukaan air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jadi undang-undangnya jelas ada tentang pengertian jalan ini. Nah, tentang pengertian jalan raya itu adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalanan besar ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Digunakan untuk kendaraan bermotor. 2. Digunakan oleh masyarakat umum. 3. Dibiayai oleh perusahaan negara. 4. Penggunanya diatur oleh undang-undang. Pembahasan kita yang berikutnya adalah pengertian keselamatan di jalan raya. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengurangi kecelakaan di jalan raya. Jadi pengertian keselamatan di jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 yang dimaksud jalan raya itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu jalan arteri. Yang dimaksud dengan jalan arteri adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang ke-1 yang berdampingan dan menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota yang jenjang kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri adalah arteri primer adalah sebagai berikut. Kecepatan rencana lebih besar 60 km per jam, lebar jalan lebih besar 8 meter, kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Yang berikut, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana kapasitas jalan dapat tercapai. Yang berikutnya adalah tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal atau lalu lintas lokal. Yang keenam, jalan primer tidak terputus walaupun masih kota. Yang berikutnya adalah jalan arteri sekunder. Jalan arteri sekunder artinya adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1 atau menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri sekunder adalah sebagai berikut. Kecepatan rencana lebih besar 30
30 kilometer per jam. Lebar jalan lebih besar 8 meter. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata. Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. Ya, yang kedua adalah jalan kolektor. Kalau tadi yang pertama jalan arteri, sekarang jalan kolektor. Jalan kolektor bisa dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah jalan kolektor primer. Jalan kolektor primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antara kota kedua dengan kota jenjang kedua dan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratannya harus dipenuhi oleh jalan primer adalah seperti berikut. 1. Kecepatan rencana lebih besar 40 km per jam. Lebar jalan lebih besar 7 meter. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Yang keempat, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. Yang kelima, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal lalu lintas lokal. Yang keenam, jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki di daerah kota. Yang kedua adalah jalan kolektor sekunder atau yang B adalah jalan kolektor sekunder. Jalan ala kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor sekunder adalah A. Kecepatan rencana 20 km per jam. B. Lebar jalan lebih besar 7 meter. Yang ketiga, jalan lokal. Jalan lokal primer. Yaitu apa yang dimaksud dengan jalan lokal? Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan Persil, kota jenjang kedua dengan Persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal primer sebagai berikut. Kecepatan rencana, yang pertama kecepatan rencana lebih besar 20 km per jam. Yang nomor 2, lebar badan jalan lebih besar 6 meter. Yang nomor 3, jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. Yang kedua atau yang B, jalan lokal sekunder. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan atau kawasan sekunder ketiga dengan seterusnya dengan perumahan. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal sekunder seperti di bawah ini. A. Kecepatan rencana lebih besar 10 km per jam. B. Lebar jalan lebih besar 5. Yang berikutnya adalah jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Anak-anakku, materi ini, materi tentang berlalu lintas atau keselamatan di jalan raya bisa pelajari kalian di buku paket kalian. Nanti di bawah ini nanti ada soal-soal yang boleh kalian kerjakan untuk latihan. Terima kasih.